Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Suping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, tidak terasa ya sudah H-2 lagi menjelang laga away antara Bali United menghadapi Persib Bandung di lanjutan BRI Super League. Nah, ini juga sudah kembali dihimbau teman-teman dari manajemen Persib Bandung yang sudah mewanti-wanti jangan ada yang datang ke Stadion Iwayan Dipta Bali, teman-teman, gitu ya. Jadi ya bagaimanapun juga himbauan sudah untuk juga mau yang keras mau yang landai gitu ya sudah diinfokan. Jadi ini mah tergantung dari pribadi teman-teman supporter atau teman-teman Boboto sendiri, karena menurut supporter Bali United ini di sayap sebelah kanan, tribun sayap kanan itu sudah full, habis tiketnya diborong oleh teman-teman Bobotoh katanya. Jadi nanti akan full, ada Bobotoh Persib Bandung di sayap kanan Stadion Iwayan Dipta Bali, teman-teman. Jadi ini memang ya gimana ya, antara peraturan sekarang tuh agak rancu teman-teman, setelah kemarin kan ada fans engagement gitu ya kalau nggak salah dari I-League ini. Bahkan orang dari I-League sendiri memberitahu langsung gitu ya kalau mau datang sebagai penonton biasa tanpa embel-embel memakai atribut klub, lalu jersey, tidak menyanyikan yel-yel, tidak ini tidak itu, ya sudah datang sebagai penonton biasa boleh, asal jangan nonton sebagai supporter bola katanya. Makanya apa ya, sebetulnya kan peraturan untuk away penonton tidak boleh ini kan untuk seluruh supporter Liga 1 Indonesia gitu ya. Namun sepertinya memang akan ada diskriminasi di sini, kecuali ya mungkin beberapa klub yang ngedeket ke I-League gitu ya, atau memang petingginya ada di I-League, yaitu agak sedikit susah teman-teman. Bahkan ya gimana ya, dibilang ya sudah ada himbauan begitu, jadi ya nekat aja merenya. Yang penting mah tidak ada gesekan antar supporter, dan juga kalaupun denda ya pihak klub juga sebetulnya bisa saja bayar, namun kan lebar gitu ya, 25 juta rupiah. Namun yang disayangkan adalah pernyataan dari fans engagement itu dari orang I-League sendiri, boleh datang asal jangan jadi supporter, jadi penonton biasa saja tanpa memakai atribut klub katanya. Jadi ya inilah yang menyebabkan ambigu di kalangan supporter kita sendiri, teman-teman. Jadi ya sudah, peraturan Anda yang buat, ya Anda juga ngasih celah lampu hijau buat seluruh supporter kita yang ingin away. Kayaknya mah away, apakah ini jebakan atau gimana? Nah, makanya di sini ada sedikit diskriminasi terhadap beberapa klub di Indonesia gitu ya yang memiliki supporter militan, teman-teman. Ya contohnya Persija Jepara di away tidak didenda gitu ya. Apalagi kemarin kan waktu Persija away ke Surabaya, nah kita melihat dendanya atau belum? Nah belum kan. Jadi ya itulah, mungkin ya suka-suka mereka lah, biarin aja. Jadi kita juga hanya menghimbau buat teman-teman Bobotoh yang memang nantinya akan ada di Bali gitu ya, ya jaga diri saja, jaga nama baik klub, jaga keselamatan masing-masing gitu ya teman-teman. Walaupun tidak ada riwayat gesekan dengan pendukung tuan rumah, ini juga menjadi ya setidaknya wanti-wanti sajalah untuk damai di rumah orang lain gitu ya. Jangan sampai di rumah sendiri kemarin ada insiden, di rumah orang juga kita menciptakan insiden lain, jangan gitu ya. Jadi mangga sajalah diatur gimana caranya, yang penting selamat, aman, dan tentram gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ini mengenai skuad Persib Bandung yang hari ini juga akan terbang ke Bali gitu ya, yang mana ya kita doakan semuanya baik-baik saja, dan pemain juga tidak ada yang menyalahi aturan dari tim pelatih maupun tim visio, yang mana kan
kita akan melakukan long trip teman-teman. Jadi setelah dari Bali kita sepertinya langsung ke Malaysia, tidak pulang ke Bandung dulu, yang mana ya kesehatan pemain ini penting dijaga teman-teman, apalagi di Bali. Makanan, minuman, mudah-mudahan pemain sudah mengerti apa yang boleh dan tidak boleh. Beberapa jam atau H-1 tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang dilarang, terutama kelebihan alkohol gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semua pemain menjaga dirinya masing-masing agar tidak cedera yang tidak perlu gitu ya. Kadang kan kalau tidak sakit cedera gitu ya, sakitnya sakit kena virus atau sakit patuangan gitu ya. Ya itu antara mungkin namanya orang luar gitu ya, bule pengen nyobain makanan ini, minuman ini, akhirnya ya sakit gitu ya. Mudah-mudahan ini lebih dikontrol lagi oleh seluruh pemain Persib Bandung biar lebih enakan nanti gitu ya. Kita main di Super League, kita main di Asia, kita mulai dengan start yang bagus di bulan November ini. Amin teman-teman. Dari Bali kita mudah-mudahan dapat poin, dari Malaysia kita juga dapat poin. Makanya alhamdulillah teman-teman. Kalau ngomongin Asia mah semalam juga kita berterima kasih banget buat Dewa United yang sudah memperoleh poin dan sekarang juga ada di puncak klasemen sementara ACGL gitu ya, atau AFC Challenge League. Alhamdulillah teman-teman. Jadi dua klub dari Indonesia ini mendulang poin dan mudah-mudahan juga ya tidak ada yang salah, 2 musim ke depan kita bisa main di ACL Elite gitu ya, ataupun ya dua-duanya main di ACL 2 minimal. Jadi tidak ada lagi yang di kasta ketiga, jadi bermain di kasta ke-1 atau kasta kedua saja teman-teman. Ini juga semakin mantep lah gitu ya, dan berasa kalau Dewa United full team, walaupun Alex strikernya semalam nggak main, tapi kalau ada Messi Doro, ada Egy, sepertinya hidup gitu ya. Jadi ya itulah peran dari pemain kunci yang mana ya pernah Persib juga pernah ngincer daripada Messi Doro, dan hasilnya memang ya bagus lah gitu ya buat sepak bola Liga Indonesia teman-teman. Ranking di AFC kita akan perketat lagi, mudah-mudahan lebih banyak wakil yang bisa dikirimkan oleh negara Indonesia di ajang AFC teman-teman. Amin. Nah ini ada juga satu kabar yang memang dari kemarin banyak ditanyakan teman-teman. Selain kemarin yang banyak nanya tentang Ciro Alves katanya akan balik lagi ke Persib atau tidak gitu ya, karena postingannya sudah kita pin. Jadi teman-teman jangan lupa sekarang setiap yang nanya akan kita pin pertanyaannya, jadi teman-teman bisa lihat dulu ini pertanyaannya sudah ditanyakan atau belum. Yang sudah ditanyakan kita akan skip dulu karena ngasih kesempatan buat teman-teman boboto yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang lain gitu ya. Makanya sekarang ada pertanyaan termasuk banyak mengenai Ole Romeni katanya akan datang ke Persib Bandung atau tidak, karena sekarang isunya sedang hangat gitu ya. Baik teman-teman, kita coba bahas sedikit, yang mana sekali lagi kita ingatkan setiap masing-masing individu punya pendapat masing-masing. Boleh ikut kita, boleh punya pendapat masing-masing, atau cari referensi lain, mangga silahkan gitu. Karena ini kita tempatnya untuk sharing, kita juga tempatnya untuk mengetahui informasi Persib Bandung secara positif gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada berita yang menyimpang gitu ya di kita ini mah. Jadi memang tujuannya kita untuk berdiskusi dan juga semuanya mengenai Persib Bandung yang positif saja. Baik teman-teman, langsung kita bahas mengenai Ole Romeni apakah ke Persib Bandung atau tidak. Yang pertama, Ole Romeni kalau dibilang ini rumorsnya secara tiba-tiba gitu ya. Kita juga sempat mencari tahu, kita juga sempat berdiskusi, kita juga sempat menginvestigasi gitu ya, siapa yang menyebarkan info ini gitu ya. Ternyata ya mungkin akun yang biasa saja gitu ya, dari siapa kemarin tuh, Isme Stadion atau apa gitu ya. Nah inilah, jadi memang akunnya masih random juga dan belum bisa kredibel lah untuk beritanya gitu ya. Jadi ya saya pikir, atau kami pikir sebagai tim redaksi, bahwa 100% ini tidak benar teman-teman. Mangga sekali lagi ya, kalau memang percaya ya mangga, kalau enggak juga punya pendapat lain mangga. Mungkin
siapa tahu nanti benar atau enggak ya mangga gitu ya, itu mah punya pendapat masing-masing. Tapi kalau dari tim redaksi 100% tidak benar teman-teman oleh Romani ke Persib Bandung. Bahkan kalau dari segi apa ya, statistiknya kita coba kan cari dulu ya, kenapa bilang tidak bilang iya gitu. Nah ini kenapa kita bilang tidak? Karena statistiknya oleh Romani juga masih punya kontrak 3 musim di klubnya Oxford saat ini, walaupun memang menjadi cadangan karena setelah cedera di pramusim kemarin Piala Presiden itu agak sedikit mempengaruhi apa skillnya gitu ya. Jadi mungkin pihak Oxford juga masih belum nampak ke permainan aslinya kembali. Nah ini oleh Romani juga sudah sedikit membantah melalui postingan media sosialnya yang mengatakan saya tetap ada di Oxford atau saya tetap bermain di Oxford. Nah ini juga memang isu-isu seperti ini kan menjadi besar karena ya dicari tahu gitu ya oleh teman-teman bobotoh. Bahkan kita sendiri nggak nyari tahu gitu karena masih jauh untuk bursa transfer. Jadi kita membahas isu, rumors, gosip pemain ini pada saat bursa transfer saja karena ya itulah memang tempatnya. Tapi kalau sekarang kita hanya menjawab apa yang ditanyakan teman-teman bobotoh saja tentu saja. Jadi yang pertama oleh Romani ini selain bukan tidak mungkin misalkan walaupun punya kontrak 3 tahun gitu ya, 3 musim lagi di klubnya saat ini, itu ya bukan tidak mungkin memang bisa ditebus oleh Persib Bandung dengan skema peminjaman atau memang ditebus gitu ya. Contohnya Eliano aja masih mempunyai kontrak 2 tahun lebih, ya bisa ditebus gitu ya. Kalau masalah harga ya tentu saja market value-nya sekarang antara 20 M-an gitu ya oleh Romani ini. Namun ya ini juga masih lebih tinggi daripada Tom Haye, tapi bisa gitu ya, sekelas Tom Haye saja bisa didatangkan ke Persib Bandung. Jadi masalah harga saya pikir tidak masalah, 20 M pun bisa diangkut ke Persib Bandung. Tapi ingat teman-teman, kita punya landasan dari Kang Adit juga di sini. Jadi Kang Adit pernah mengatakan, buat apa beli pemain yang mahal tapi beberapa bulan kemudian kita nggak mampu gitu ya, kita kurang bayar ini, kurang bayar itu dan lain sebagainya. Jadi kita mah yang stabil aja lah, pemain mahal tapi kalau dampak ke kitanya besar juga ya bagus, bisa. Dan seluruh elemen dari Persib Bandung setuju juga lebih bagus gitu ya, Bojan Hodak setuju dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau Ole didatangkan karena ngejar apa ya, 1-2 hal saja gitu ya, ya siapa tahu kan finansial Persib jadi terguncang dan lain sebagainya. Jadi lebih baik apa ya, membeli pemain sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kebijakan klub saja lah, bukan hanya dari rumors karena ingin mendapatkan branding yang lebih tinggi lagi. Enggak, buat apa? Walaupun bukan tidak mungkin bisa ya, sekali lagi kita bilang berapa M Persib bisa beli, tapi ya buat apa kalau memang ujung-ujungnya ke belakangnya finansial Persib Bandung terganggu, teman-teman. Jadi itu mungkin kesimpulan sebagian statistik yang bisa kita ambil dari situ aja. Kayaknya agak sedikit karena ini juga tiba-tiba dari medsos yang mungkin punten-punten belum terakreditasi gitu ya. Jadi ya sudah, ini agaknya hanya rumor saja lah gitu ya. Jadi 100% kalau kami yakin oleh Romani hanya rumors ke Persib Bandung gitu, teman-teman. Mungkin yang bisa kita bahas gitu ya, dan yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.